Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seluruh jemaat GKI Proskuneo, Shalom, haleluya. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah sore hari ini. Mari kita satukan hati kita, berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang indah sore hari ini. Bersama-sama umat-Mu di GKI Proskuneo ini kami boleh datang bersekutu, merendahkan diri mencari wajah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Dan biarlah sore hari ini, di saat kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau, kami rindu Tuhan, membawa korban syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami. Dan kami percaya di saat Engkau hadir, sesuatu yang baru terjadi di tengah-tengah kami. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Syakana maralaba syatakara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan,
segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama sekali lagi katakan, oh penyertaanmu Tuhan, segalanya. Ya Tuhan, kami bersyukur. Bersama-sama angkat suaraku, ku anugerahmu Tuhan, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Kami bersyukur Tuhan.
Mari bebaskan rohmu saudara. Mari bebaskan roh saudara sembah.
percaya bersama-sama kita berkata, amin. Sambut hadiratnya dengan penuh sukacita. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Luas supaya tepuk tangan sama-sama. Biarlah sukacita Tuhan melimpah atas setiap kita sore hari ini. Semuanya sama-sama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Angkat tanganmu. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Berlimpah, berlimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Ayo tepuk sama-sama gitu kan? Yeay! Haleluya! Mari coba Tuhan, sama-sama katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Yang percaya, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Berlimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita, sukacita dalam Tuhan. Berlimpah, berlimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita. Berlimpah kekuatan dari. Mari sekali lagi bersama-sama. Sukacita, sukacita dalam Tuhan. Berlimpah, berlimpah kekuatan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Maka nama pujian sembah kita, syukur kita di hadapan Tuhan, dan pujian namamu Tuhan. Sama-sama kita mengatakan, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami katakan, kerjaanmu tetap selamanya. Bersama angkat tanganmu. Engkau ada atas kita.
Pujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan berhubungan, kuat dan penuh kemuliaan. amin. Sembah dan tinggalkan dosaku tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hari yang bernyawa kerajaan-Mu Kerajaan-Mu tetap selamanya. Kau percaya bersama. Semuanya. Angkat-angkat di bawah itu saudara semua punya Tuhan Dia. Bebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan, percaya dan memberitahu Engkau anggapnya. Mana suaranya? Amin. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, akan Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Yang percaya bersama bukan selesai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum saudara duduk, berikan salam kanan kiri, mengatakan Yesusku dahsyat, luar biasa. Amin, amin, amin. Katakan kanan kiri saudara, muka belakang. Katakan bahwa Yesus kita dahsyat, luar biasa. Haleluya. Ya. Kita akan mendoakan anak-anak kita sejenak sebelum masuk sekolah minggu. Kita akan arahkan tangan kita untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati Tuhan anak-anak ini Tuhan. Engkau berkati mereka dengan kepandaian lebih, dengan hikmat marifat, dengan kesehatan kekuatan. Engkau pakai mereka menjadi alat yang mulia di tangan-Mu. Berkati mereka dengan hikmat marifat dari Engkau. Berikan mereka yang terbaik dalam kesehatannya, dalam kekuatannya, dalam masa depannya, dalam segala perjalanannya Tuhan. Hanya kebajikan kemurahan belaka akan mengikutinya. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin percaya Engkau juga memberikan Tuhan karunia, hikmat untuk para pembimbingnya, akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami menyalaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah buat adik-adik kita di sekolah minggu. Mari kita berikan sambutan tepuk tangan sekali lagi yang paling sebelum kita percaya kita punya Tuhan yang tak terbatas. Yang percaya katakan amin. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan sore hari. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak
jalamu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Naikkan pujian ini bersama-sama saudara. Ku kagumi caramu menciptaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir, ku menangkanku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim. Mari sama-sama katakan, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Amin. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Tak terbatas kuasa-Mu. Katakan dia. Tak terduga jalan-Mu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu.
hidupku. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya, niscaya musim hidupku. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Kami yakin percaya Tuhan, curahkan semua isi hati-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan dipulihkan, kami akan diubahkan, kami akan dikuatkan. Karena kami yakin percaya, segala sesuatu yang luar biasa itu ada di tangan-Mu. Biarlah Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Engkau pakai mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau pakai menjadi alat perpanjangan mulut-Mu Tuhan, agar semua isi hati Tuhan termeterai dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Doa ini kami alaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya hari ini kita siap diberkati firman Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali lagi saya minta saudara berdiri sejenak. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita taruh sebelah tangan kanan kita di dada kita. Dan saya yakin percaya kita akan bersama-sama berdoa kembali. Saya yakini firman-Mu sore ini Tuhan, untuk kami dengar, untuk kami terima, dan kami pastikan firman-Mu memberkati kami, dan kami pastikan firman-Mu merubah setiap kami. Mari Tuhan, nyatakan seluruh isi hati-Mu yang paling terdalam, dan kami siap mendengar firman-Mu, dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini tema firman Tuhan berbicara tentang lebih dari pemenang. Amin. Dan kita akan buka bersama-sama di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2. Saya minta tolong Pak Agus untuk membacakannya. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kembali lagi kita akan renungkan. Di sini dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pertanyaan saya, kira-kira siap nggak saudara? Kalau kita kena pencobaan, kita anggap itu sebagai satu kebahagiaan. Siapa di sini yang sanggup? Nggak ada yang sanggup ya saudara. Siapa di sini yang agak ragu-ragu? Nggak ada juga saudara. Siapa di sini yang bingung saudara? Nggak ada juga saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ini ada satu firman Tuhan, dan saya yakin percaya firman itu tidak akan pernah salah. Bahkan di sini dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu artinya kalau firman, itu artinya ya dan amin. Itu artinya Tuhan inginkan kita menganggap setiap pencobaan itu suatu kebahagiaan. Kelihatannya aneh, tapi firman Tuhan mengatakan kita disuruh menganggap itu satu kebahagiaan. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya di tengah gelombang badai kehidupan, kita harus tetap mengucap syukur. Karena saya yakin percaya, kalau sebentar kita akan adakan KKR kurang 9 hari ya saudara ya. Di situ dikatakan disiapkan dan dipersiapkan Tuhan untuk melewati dan menghadapi masa-masa sukar. Dan kalau hari Tuhan bicara, anggaplah kebahagiaan bila engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa saya katakan kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, Tuhan inginkan kita anggap itu sebagai kebahagiaan, saudara. Karena saya yakin percaya,
Kebahagiaan kita tidak tergantung dari uang kita yang banyak. Kebahagiaan kita tidak tergantung dari segala aset yang kita miliki. Kebahagiaan kita tidak tergantung dari mobil yang mewah, tapi kebahagiaan kita itu tergantung dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Karena itu Tuhan katakan, bila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, anggap itu sebagai kebahagiaan. Karena sumber kebahagiaan kita itu bukan dari uang kita, bukan dari aset kita, tapi Tuhanlah yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan. Pada suatu kali, ketika saya berkunjung di satu tempat, tiba-tiba di situ ada seseorang menyapa saya, Bu Susi, shalom. Dan saya lihat, dan dia keluar dari mobil. Wah, saya katakan, wah keren banget mobilnya. Dan saya mencari di sekeliling mobil tadi, dan dia tanya, cari apa Bu? Saya mau cari pintunya. Pikirnya mau selfie, saudara. Dan apa yang dia katakan? Mobil ini cuma satu pintunya. Artinya, saudara, mobil mewah itu tidak tergantung dari peleknya, saudara. Ternyata tidak tergantung dari bannya, tidak tergantung dari mereknya. Ternyata mobil semakin sedikit pintunya, semakin mahal ternyata. Apalagi kalau tanpa pintu mungkin lebih mahal, saudara. Itu artinya, saudara, kebahagiaan kita tidak tergantung dari semuanya, tapi kebahagiaan kita itu adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya. Tadi saya katakan Tuhan itu ada sumber kebahagiaan, sumber damai. Karena itu di tengah-tengah masalah sekalipun kita tetap ada damai. Dan saya tanya kepada saudara, berapa banyak orang-orang di luar sana atau kita sendiri ketika kena masalah, aduh masalah yang satu belum beres, kena masalah lagi. Siapa di antara saudara yang saat ini hadir yang tidak punya masalah? Angkat tangan. Saya tidak angkat tangan karena saya punya masalah juga. Ada yang tidak punya masalah? Semuanya punya masalah. Amin, saudara. Atau saya ganti pertanyaan saya, siapa di sini yang selama hidupnya tidak mau ada masalah? Ada nggak yang ingin nggak usah ada masalah? Rasanya mustahil, saudara. Karena hidup itu ada kumpulan-kumpulan masalah. Jadi, saudara, mungkin kita harus lihat kanan kiri, lihat wajah kanan kiri saudara. Siapa yang tukang membuat masalah? Lihat kanan kiri, apakah engkau membuat masalah? Nggak ada ya. Kalaupun ada harus bertobat. Tapi saya yakin percaya tidak ada pembuat masalah. Amin, saudara. Pembuat histori yang ada. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya. Apa sih artinya lebih dari pemenang itu? Ada yang tahu, saudara? Lebih dari pemenang itu apa, saudara? Contohnya, saudara, lebih dari pemenang itu kalau kita lihat petinju yang terkenal dulu, Mike Tyson. Betul, saudara? Pernah dengar namanya Mike Tyson? Mike Tyson ketika bertanding bertinju dia menang. Pulangnya bawa apa, saudara? Piala. Betul, saudara? Piala, uang. Sampai di rumah, uangnya, pialanya diserang siapa? Istrinya. Berarti yang lebih dari pemenang siapa? Istrinya. Nggak usah dipukul, nggak usah perang, dia tinggal terima. Betul, saudara? Dari sang suami. Nah, sekarang saya mau tanya, apa singkatan dari suami itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Suami. Artinya S, semua. U, semua uang. A, adalah. M, milik istri. Setuju, saudara? Beri komen bagi yang lain, kita saudara. Suami artinya semua uang adalah milik istri. Setuju, saudara? Yang perempuan-perempuan setuju. Ya, itu lebih dari pemenang, saudara. Pada satu kali ada seorang bapak, saya punya brankas gede, tapi kuncinya dipegang istri, saudara. Kebanyakan seperti itu ya. Kasihan deh lo bapak-bapak. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam hidup ini ada 4 kunci. Kalau saudara ingin menjadi lebih dari pemenang, saudara ingin melihat kunci ini, punya 4 kunci supaya saudara di dalam kehidupanmu selalu menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin, saudara. Kita akan lihat kunci yang pertama, kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1
1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudara, ini artinya yang pertama, kunci yang pertama untuk kita menjadi lebih dari pemenang, kita harus mengetahui dan kita harus menganggap bahwa setiap masalah kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, saudara. Tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ya saudara, semuanya itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Masalah manusia itu cuma 3K, saudara. Tahu 3K, saudara? Masalahnya, paling masalahnya manusia itu muter itu 3K. Keluarga, keuangan, dan kesehatan. Ada yang tahu kalau punya 4K siapa? Ada nggak 4K, saudara? Kalau saya temukan cuma 3K. Masalahnya kesehatan, keluarga, dan keuangan. Kalau 4K, kasihan deh lo, saudara ya. Kalau nggak kena keluarga, kena keuangan. Keluarganya harmonis, keuangannya minus. Kalau nggak gitu, keuangannya sehat, keluarganya hancur. Tapi ada yang lebih parah seperti Ayub, kena masalah keluarga, istrinya seperti itu, keuangannya hancur, kesehatannya juga. Nah, itu musibah, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita juga akan melihat berapa banyak dari kita akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Kalau hari ini kau mendengar firman Tuhan, seperti tadi doa kita, ketika kau mendengar dan menyimpannya dalam hati, maka engkau akan diubahkan, engkau akan dipulihkan, dan ada terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi kunci yang pertama apa, saudara? Kita harus ingat 1 Korintus tadi, masalah kita adalah masalah biasa. Pencobaan-pencobaan itu adalah biasa. Yang luar biasa adalah Tuhan Yesus kita. Kita bisa nyanyikan sejenak ya. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Sekali lagi. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. 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 Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, harusnya semangat. Kan tadi dibilang suami, semua uang adalah milik istri. Harusnya semangat nyanyinya. Ya kan, suami kan seperti itu kan. Singkatan suami, semua uang adalah milik istri. Boleh ada berangkas, kuncinya yang pegang istri. Ya, aku luar biasa. Suamiku biasa. Ya saudara. Tapi ya loh saudara, orang melihat kesuksesan, keberhasilan rumah tangga itu bisa dilihat dari sang istri. Kalau istrinya cantik, rapi, wah, itu berarti sukses, saudara. Ya, suaminya biasa-biasa, tapi istrinya luar biasa, saudara. Saudara kasih Tuhan. Jadi persoalan-persoalan kita itu adalah biasa. Yang luar biasa Tuhan kita. Jadi jangan pernah mulai saat ini kalau jadi pemenang, ingin jadi pemenang lebih dari pemenang, jangan pernah aduh luar biasa ini masalah saya. Tidak, masalah saya biasa, tapi Tuhan saya adalah luar biasa. Bagaimana caranya kita bisa menganggap masalah kita itu biasa? Jangan suka ngesum masalah kita, jangan suka fokus pada masalah kita, tapi fokus kepada Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Ini adalah kunci bagaimana engkau menjadi orang lebih dari pemenang. Jangan suka ngesum masalah, jangan suka memperbesar masalah, tapi yang kau fokuskan, yang kau sum ada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita ini Raja Wali, bukan burung pipit. Raja Wali dengan burung pipit itu beda jauh apa enggak? Beda. Kalau Raja Wali begitu ada badai, dia menyongsong badai itu, dia naik di atas badai, dan dia naik ke atas awan lebih tinggi lagi. Amin, saudara. Itulah bedanya. Tapi kalau burung pipit,
kena awan, kena angin badai, dia sembunyi. Amin. Jadi jangan pernah takut dengan masalah, karena masalahku adalah masalah biasa. Saudara kasih Tuhan, ada 3 jenis manusia di dalam dunia ini. Saudara termasuk jenis yang mana? Yang pertama, manusia yang suka bingung, nggak ngerti apa yang terjadi, bingung terus, panik terus, makanya dia jadi korban kehidupan. Jadi jangan suka bingung, amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sumber damai, sumber kebahagiaan. Itu jenis manusia yang pertama. Manusia yang selalu bingung hidupnya, makanya dia sering jadi korban kehidupan. Yang kedua adalah manusia yang selalu mengamat-amati keadaan, situasi, kondisi. Itu artinya manusia yang bertahan, cuman mengamati aja. Tapi yang spesial, dan saya berdoa itu ada di tempat ini, adalah manusia yang ketiga, adalah manusia yang lebih dari pemenang. Karena apa? Dia pembuat sejarah, histori. Bukan troublemaker, bukan pembuat masalah, tapi pembuat sejarah. Itu saudara. Saudara menjadi penerobos, saudara menjadi pembuat sejarah. Amin, saudara. Jadi dia adalah pemenang yang menciptakan sejarah, bukan membuat masalah. Jadi tidak tergantung dari situasi kondisi. Kalau lagi dolarnya naik, lesu, atau yang lagi simpen dolar banyak, gembira. Bukan dari situasi kondisi, tapi dari Tuhan yang luar biasa, Tuhan sumber damai, Tuhan sumber kebahagiaan. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini berapa banyak dari kita dalam keadaan usaha itu mengalami goncangan. Tapi saya yakin percaya, mungkin bukan goncangan usaha, usahanya berjalan lancar, tapi keluarganya ada masalah. Karena apa? Mungkin memiliki suami yang keras kepala, mungkin punya anak yang tidak bisa menurut, atau memiliki orang tuanya yang keras, atau memiliki mertua yang cerewet, atau memiliki menantu yang beda, cerewet juga, saudara. Tapi hari ini jangan menunggu mereka berubah, tapi perubahan harus kita awali dari diri kita sendiri. Setuju saudara ya? Jadi masing-masing hari ini, kalau engkau ingin menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang, kita harus menyadari bahwa masalah kita biasa, tapi Tuhan kita luar biasa. Kita mulai berubah. Jangan menunggu orang dulu yang berubah. Saudara kasih Tuhan, kalau kita selalu bingung, kalau kita selalu panik, saudara lihat ketika mereka berlayar, dan pada waktu itu dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, maka mereka menganggap itu siapa? Hantu. Tapi Petrus mengatakan, kalau itu memang benar engkau, suruhlah aku datang. Dan Tuhan katakan, mari datanglah. Dan Petrus bisa berjalan di atas air enggak waktu itu? Ketika dia fokus melihat Tuhan, ketika dia fokus melihat Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia memperhatikan angin menerpa dia tenggelam. Itu salah satu bagaimana kita harus bisa menghadapi masalah, tantangan. Kita harus fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada yang lainnya. Dan engkau akan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita harus simpan dalam hati kita bahwa masalah kita adalah masalah yang biasa, percobaan-pencobaan kita adalah pencobaan yang biasa, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak orang mengatakan, ibu sekarang kok nggak pernah sering keliling khotbah seperti dulu. Ya saudara ya, kita harus ke rumahnya sendiri yang dirawat. Bagaimana bisa nanti ada dana kok nggak? Saya bilang, buktinya saya tidak kelaparan, Tuhan yang pelihara. Amin saudara. Jadi jangan pernah takut apa yang tidak kau makan atau pakai, karena Tuhan memelihara. Burung di udara ada dipelihara oleh Tuhan. Amin. Bunga di padang pun dia dandani, terlebih kita anaknya. Amin. Jadi jangan pernah kita putus asa. Masalah, tantangan boleh ada, badai, angin menerpa, tapi ingat Tuhanmu luar biasa. Yang kedua, kita akan lihat saudara, persoalan kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, kekuatan kita itu lebih dari yang lainnya. Kita akan baca di dalam Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini artinya kunci yang kedua, kita harus ingat bahwa persoalan kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita.
Karena itu Tuhan tidak inginkan kita mengandalkan diri kita sendiri. Terlebih kita mengandalkan orang. Ketika kita butuh uang, siapa ya kira-kira yang tak utangi? Jangan, saudara, itu namanya kita mengandalkan manusia. Atau kita ngomong, aku bisa, nggak perlu yang lainnya. Itu artinya kita mengandalkan diri kita sendiri. Saudara kasih Tuhan, persoalan kita, masalah kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Andalkan Tuhan. Hari-hari kita tetap berkata, Tuhan, aku nothing, tapi bersama Engkau something. Ada sesuatu. Saudara kasih Tuhan, semuanya itu kan sia-sia kalau kita tidak bisa mengandalkan Tuhan. Seperti keyboard, seperti bass, kalau tidak ada yang memainkan, nggak ada artinya. Begitulah dengan kita. Kalau kita tidak ada Tuhan, kita juga tidak ada artinya. Karena kita hidup ini karena ada anugerahnya semata-mata. Amin, saudara. Jadi sekali lagi, siapapun kita, andalkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak orang dulu mengatakan, saya karena rajin, karena sekolah tinggi, karena saya punya pengalaman, karena saya punya koneksi yang hebat, makanya saya berhasil. Saudara, kita tidak bisa bilang seperti itu. Sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, kalau bukan karena perkenanan Tuhan, bukan karena anugerah Tuhan, Tuhan sanggup membuntu semuanya. Bahkan kalau kita tidak andalkan Tuhan, satu saraf kita kecepit saja, kita nggak bisa buat apa-apa. Betul, saudara? Ketika saya mau berangkat tadi, ada orang minta doa. Tiba-tiba pagi bangun tidur tidak bisa bergerak, ya. Dan mulutnya ini kaku, dan air liurnya terus keluar, saudara. Padahal semalam masih pulang dari pesta, dan paginya seperti itu. Orangnya kaya raya, dan mau rencana dibawa ke Singapura. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak kita hebat kekayaan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau kita tidak andalkan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa apapun, saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita mau menjadi orang yang lebih dari pemenang, kita harus andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri. Kunci yang ketiga, saudara. Saya sederhana aja malam ini. Kunci yang ketiga, kalau mau jadi pemenang, lebih dari pemenang, kita harus sadar, kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Kita akan nyanyikan sedikit. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara, tapi ingatlah, Tuhan itu setia. Saudara kasih Tuhan, di saat-saat dalam kekelaman, dalam kesesakan, saya teringat lagu ini adalah lagu kesayangan saya. Di saat-saat saya seorang diri, karena suami sudah pulang ke surga, dan ketika ada masalah apapun, saya tidak biasa curhat ataupun lari telepon ke sana kemari, cari uang, cari hutangan, enggak. Saya selalu mengatakan, Tuhan Yesus setia. Engkau tahu bahasa tetesan air mata. Bahkan saya pernah menyaksikan, saya suka sekali bongkar lemari dengan harapan ada uang di lemari. Padahal nggak pernah taruh uang di lemari. Tapi pada satu kali, dengan 5 orang anak, dengan 2 orang tua, ketika saya terus bongkar lemari, tiba-tiba ada uang 200.000, saudara. Zaman itu 200.000 luar biasa, bisa menyambung hidup sampai hari ini, saudara. Itulah Tuhan kita, ada Tuhan yang setia. Jangan pernah kita lemah menghadapi masalah tantangan, karena kita punya Tuhan yang setia. Dia adalah sahabat kita dalam segala susah. Dia selalu menghibur kita, dan bahkan dia mengerti bahasa tetesan air mata. Nggak perlu kita banyak cerita dan curhat ke medsos atau ke orang lain.
curhat kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan yang terbaik. Begitulah saya saksikan. Saya punya kebiasaan untuk memperhatikan satu dengan yang lainnya dengan bentuk yang sederhana. Dan saya selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga. Pada satu kali, ketika anak saya datang, saya harus menjamu, saya harus mengajak mereka kemana. Anak saya nggak selalu minta ya, tapi namanya orang tua itu ingin menyenangkan. Dan saya cuma ngomong, Tuhan, aku ingin mendapatkan berkat dan pas tepat di mana yang membutuhkan, di situ Tuhan memberikan. Itulah Tuhan kita yang setia. Dia tahu bahasa tetesan air mata. Amin, saudara. Jadi hari ini kunci yang ketiga. Apa, saudara? Tuhan itu setia. Setiap kita pribadi lepas pribadi tidak akan pernah tidak punya masalah. Pasti punya masalah. Hanya berbeda-beda masalahnya. Masalah saudara dan saya berbeda, saudara. Dan saya yakin percaya Tuhan itu setia. Kita akan baca di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Jadi sekali lagi saudara, nggak usah kecewa, nggak usah bingung atau panik ketika ada sesuatu. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Katakan, Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku bahu yang kuat dan punggung yang kuat. Itu biasa saya katakan seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan, Tuhan, ringankan penderitaanku. Enggak, saudara. Tuhan, berikan aku bahu yang kuat untuk bisa menghadapi dan melewati semuanya. Dan Tuhan tunjukkan setiap apapun yang saya gumulkan, Tuhan adalah jawaban doa. Amin, saudara. Itulah Tuhan kita, adalah Tuhan yang setia. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak dari kita yang lupa bahwa Allah itu penguasa penggandali keadaan kita. Karena itu saudara, jangan pernah kau takut. Di masa-masa kesesakan ini, Tuhan tetap memberkati saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya berikan satu kesaksian. Tuhan itu setia. Pada satu kali, ada seorang ibu yang datang kepada saya. Dan ibu ini juga berbicara kepada saya. Ibu, saya hari-hari ini sudah putus asa. Saya menjual rumah, enggak laku-laku. Dia bukan punya rumahnya dijual, enggak. Dia sebagai agent, saudara ya. Dan dia katakan, sudah 3 bulan ini tidak ada closing. Sedangkan saya harus membiayai anak-anak saya. Dan saya pun juga sedang dikejar oleh hutang kartu kredit. Dan saya mengatakan, Ibu, kita sama-sama berdoa. Kita andalkan Tuhan. Terus dia ngomong apa? Hampir nggak bisa berdoa saya, Bu. Bagaimana saya bisa berdoa? Karena keuangan ini tidak ada di tangan saya. Bahkan yang terkecil membutuhkan susu. Sudah kayak kasih tajin. Nah, dia sudah mulai panik. Saya katakan, Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Pencobaan yang kau alami tidak akan pernah melebihi engkau. Saya sudah hutang ke sana kemari. Sudah nggak dipercaya, Bu. Karena saya belum bisa bayar. Itu yang Tuhan katakan. Andalkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di masa-masa yang menekan, andalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau pertolongan. Di saat engkau mulai angkat tangan berserah, Tuhan akan turun tangan. Tapi kalau engkau merasa masih bisa menolong Tuhan, Tuhan akan diam. Jadi hari ini saudara, di masa-masa yang sulit dan sukar ini, andalkan Tuhan. Ada 4 kunci sore hari ini yang saudara akan terima. Yaitu yang pertama, bahwa apapun yang engkau alami adalah biasa, karena Tuhanmu adalah luar biasa, dan pencobaanmu adalah pencobaan yang biasa. Tapi Tuhan itu setia. Dan dia juga katakan, Ibu, kalau Tuhan itu setia, kenapa Tuhan biarkan saya seperti ini? Suami saya diambil, pulang ke surga terlebih dahulu. Dia punya 2 orang anak. Saya katakan, saya dulu 5 orang anak, Bu, tapi masih hidup sampai hari ini. Persoalan Ibu beda dengan saya. Saya mungkin kalau ada di ibu nggak kuat. Ibu mungkin kalau di tempat saya pun juga nggak kuat. Jadi hari ini saudara, ingat, Tuhan itu setia. Saudara kasih Tuhan, saya pun juga ingat, waktu anak saya waktu itu masih masuk SMA yang pertama kali masuk, itu ada MOS. Saya zaman dulu ingat, entah itu apa namanya, pagi-pagi disuruh carikan pisang, carikan karung, dan saya pagi-pagi ke pasar. Saya bingung cari, ada nggak pisang, ada nggak karung goni. Dan tiba-tiba Roh Kudus ngomong, kamu lihat, kamu sebagai orang tua dunia saja, kamu memperhatikan kebutuhan anakmu. Kamu panik kalau anakmu tidak disiapkan. Apalagi aku, Bapamu di surga, aku akan lebih memperhatikan engkau. Ibu dan bapak,
tetap yakin percaya Tuhan itu setia. Dia tahu bahasa tetesan air mata. Apapun yang kau butuhkan, Tuhan akan menyediakan lebih daripada yang kau butuhkan. Dan ibu tadi percaya. Dan saudara tahu, cuman berdoa. Bu, berdoa belajar. Tuhan, berikan aku bahu yang kuat, punggung yang kuat untuk menghadapi segalanya. Dan saya tumpang tangan catatan-catatan yang dekat closing. Dan saya dengar tadi pagi, terima kasih Bu, deal rumah, dan dia dapat komisinya lumayan besar. Amin. Tuhan memberkati, beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Itu yang saya katakan, Tuhan itu tidak tertarik dengan apapun yang engkau terus fokus dengan masalahmu. Tuhan lebih tertarik ketika engkau hidup dalam pujian penyembahan, karena dia bertahta di atas pujian dan penyembahan. Ketika engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika engkau menyembah dengan sungguh-sungguh, engkau bisa menghentikan langkah Tuhan untuk memberkati engkau. Dan saya rasakan dan saya yakin percaya aliran kuasa Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan saudara, dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan doamu, karena Tuhan itu peduli buat saudara. Amin. Kita sebagai orang tua saja yang di dunia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, kita nggak tega melihat anak kita menderita. Kita selalu berikan yang terbaik untuk anak kita. Bahkan di saat kita tidak memiliki pun, kita akan berusaha memenuhinya. Apalagi Bapa kita di surga. Jangan pernah engkau takut. Tuhan akan memberikan engkau apa yang tidak pernah kau pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah kau dengar, itu yang akan Tuhan sediakan buat engkau. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Yang terakhir, yang keempat, kunci yang keempat, Dia memberikan kita jalan keluar. Dia menuntun kita di padang rumput yang hijau. Amin. Kita akan nyanyikan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun kita menerima berkat, kalau kita memang betul-betul mengandalkan Tuhan, kita akan menangis. Dan saya pun begitu. Kalau saya lagi membutuhkan dan saya cuman ngomong sama Tuhan. Dan beberapa kali anak saya yang cewek, ketika saya nih gini, Ma, inget tak saldomu karek berapa? Saya katakan dia lebih membutuhkan daripada mama. Dan ketika saya beri, nggak sampai lama, tiba-tiba Tuhan yang kita sembah itu Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika tiba-tiba di rekening tinggal mepet, tapi ada seseorang ngomong, mamanya sakit, papanya sakit, berulang kali keluar masuk rumah sakit, dan dia sampai putus asa. Dan saya jenguk, dan saya memberikan sekedar, mungkin bagi orang lain itu sekedar, tapi bagi saya lumayan. Dan apa yang terjadi? Nggak sampai lama, tiba-tiba ada orang yang nggak kenal, Bu, nomor rekeningnya berapa? Nah, ini saya bilang, nggak usah. Saya sangat-sangat sungkan, saudara. Tapi di situ Tuhan tegur saya, terima, karena itu juga ada bagian nanti selanjutnya yang engkau harus salurkan. Dan saya terima, saudara. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Mungkin kita tidak menerima gaji, tapi Tuhan menggaji kita dan menggaji kekekalan. Dan sepanjang hidup kita,
akan melihat kebajikan kemurahan belaka. Saudara kasih Tuhan, ketika saya berjalan di sepanjang jalan, ketika itu saya memikirkan kebutuhan anak-anak waktu masih kecil. Ini kesaksian. Dan ketika uang sekolah belum terbayar, dan yang ini mau masuk sekolah, dan tiba-tiba Tuhan itu mengatakan kepada saya, kamu lihat itu ayam, tidak ada yang mati kelaparan. Kamu lihat burung, tidak ada yang mati kelaparan, terlebih engkau. Dan di situ saya menangis. Dan tahukah saudara, tiba-tiba saya pulang dari pasar, ada orang yang menunggu. Dia tanya, apakah ini Bu Susi? Iya. Dan dia berikan persis yang saya butuhkan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kau takut. Seperti tadi saya katakan, menyediakan alat-alat MOS. Dengan audible Tuhan itu bicara, kamu lihat, kamu panik anakmu kalau membutuhkan apa. Terlebih aku akan memperhatikan engkau. Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini ada tangan kuasa Tuhan. Sore hari ini Tuhan sedang fokus memperhatikan engkau satu persatu. Saya melihat di sini ada yang sakit di dalam pencernaannya, ada yang sakit sebelah kakinya, dan Tuhan katakan kepadamu, aku akan menyembuhkan engkau dan aku akan memberkati engkau dengan kesehatan. Bahkan ada aliran air kehidupan mengalir dalam kehidupanmu, dan saya rasakan ada kuasa Roh Kudus menjamah engkau. Bahkan saya melihat di sini ada seseorang yang sakit kepalanya, dan saat ini dengan tangan kuasa Tuhan, Tuhan menyembuhkan engkau. Lihat saudara, dengan kekuatan ilahi, saudara kasih Tuhan, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Dia sudah menebus saudara, memberikan nyawanya, hidupnya kepada saudara 2000 tahun yang lalu di saat kita berdosa. Terlebih saat ini kita datang ke tempat ini dan beribadah, Tuhan pasti lebih memperdulikan engkau. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Dan saya yakin percaya 4 kunci ini kita terima sore hari ini. Jadi kesimpulannya, saudara harus sadar, kita punya masalah itu biasa, tapi luar biasa itu Allah kita. Masalah kita biasa, tapi Allah kita luar biasa. Yang kedua, masalah dan tantangan tidak akan pernah melebihi kekuatanmu, karena Tuhan sudah mengukur kekuatanmu. Masalah tantangan membuat kita sebagai batu pijakan engkau naik ke atas. Dan saudara dikasih Tuhan, saya dengar hari ini Tuhan bicara. Berapa banyak dari saudara mengatakan, aku lemah karena masalah dan masalah tetap ada, dan bahkan ada kemunduran dalam kehidupanku. Lihat saudara, seorang ataupun anak panah kalau mau dilesatkan, dia akan diundur sedikit, dan saudara akan lesat maju ke depan. Akan terjadi percepatan. Yang percaya katakan amin. Itu adalah seperti anak panah yang ditarik mundur sejenak dan akan dilesatkan sana, dan akan terjadi percepatan luar biasa. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu dia sudah tebus saudara dan saya. Dia tetap setia, dan saudara tetap setia. Kenapa kita tidak percaya bahwa dia setia? Karena kita pribadi yang sering tidak setia. Kenapa kita tidak percaya? Karena pribadi kita tidak bisa dipercaya. Tapi saya yakin percaya yang di tempat ini adalah orang-orang setia dan orang-orang yang bisa dipercaya. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Kalau kau seorang suami, setialah menjadi suami yang setia. Kalau kau istri, jadilah istri yang setia. Kalau kau menjadi anak, jadilah anak yang setia. Kalau kau menjadi orang tua, jadilah orang tua yang setia. Amin saudara. Yang terakhir, Tuhan tetap memberikan kau jalan keluar, karena dia ada gembala yang akan menuntun kita di padang rumput yang hijau, dan di tepi aliran yang tenang. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah firman yang singkat ini bisa menguatkan kita dan bisa merubah cara pandang kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Temanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan dan mari angkat tanganmu dengan iman, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya.
lebih dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang setia, kami punya gembala yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susi Herawati yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, baik di dalam pelayanan, di dalam keluarga, bahkan jemaat GKI Pruskuneo yang hamba-Mu gembalakan. Tuhan juga senantiasa memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan jikalau sebentar kami umat-Mu, kami akan memberikan persembahan syukur kami bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita, dengan hati bersyukur. Dalam nama Yesus yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya.